Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan, diberi kebaikan, ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini Ibu akan menerangkan materi kelas 9 semester 1 yaitu tentang seni lukis. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang datar. Sedangkan yang dikatakan melukis adalah kegiatan seni lukis yang dilukiskan di permukaan bidang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Nah, dalam seni lukis ada gaya atau isme atau istilahnya aliran. Nah, gaya dan aliran lukis modern dibagi menjadi dua. Yang pertama representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran representatif itu dibagi menjadi 6, yaitu naturalis, realis, romantis, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Nah, berikut adalah contoh gaya naturalis. Gaya yang menggambarkan keadaan alam atau gambar pemandangan alam. Nah, pemandangan alam di sini contohnya pemandangan alam bawah laut yang menggunakan cat minyak yang dilukiskan pada kanvas. Yang kedua, gaya aliran realis yang menggambarkan kehidupan masyarakat. Bisa menggambarkan Pak Tani yang sedang di sawah, bisa menggambarkan orang berjualan, bisa menggambarkan kakak yang sedang menggendong adiknya, dan lain sebagainya. Jadi menggambarkan keadaan yang masyarakat sesungguhnya. Gaya yang ketiga yaitu gaya romantisme. Gaya romantisme yaitu gaya yang menceritakan atau yang bercerita, baik itu cerita romantis, cerita tentang peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran dan ketegangan. Jadi tidak hanya cerita tentang percintaan saja, tapi juga menggambarkan perang, menggambarkan cerita putri raja dan sebagainya, itu masuk dalam romantis. Ini contoh yang menggambarkan pertempuran yang dilukis oleh Basuki Abdullah. Nah, gaya selanjutnya gaya ekspresionisme. Aliran yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Tokoh terkenal atau maestro terkenal dunia yang ada di Indonesia yaitu Affandi. Nah, ini contoh lukisan Affandi, kuda. Jadi Affandi itu kalau melukis, begitu dia melihat objek langsung dituangkan. Jadi tidak harus menggunakan kuas, tapi menggunakan tangan, menggunakan apapun untuk alat melukisnya. Nah, gaya impresionisme yaitu gaya yang menggambarkan kesan sesaat sesuai dengan objek tersebut. Jadi kalau kamu melukis impresionisme, harus seketika itu selesai, nggak boleh dipotong, dilanjutkan besok, nggak boleh, karena memang kesan sesaat itu yang ditangkap, yaitu yang dilukis. Karena belum tentu hari ini sama dengan besok. Itu impresionisme. Gaya yang terakhir yaitu gaya surrealisme, yaitu gaya yang melebih-lebihkan kenyataan atau gaya yang ada dalam mimpi. Contoh maestro dunianya yaitu Salvador Dali. Itu. Jadi nggak ada seperti jam meleleh itu ada di kenyataan, nggak ada. Itu ada dalam mimpi, tapi menggambarkan alam yang sudah dideformasi, jadi sudah digayakan. Nah, sekarang aliran yang kedua yaitu non-representatif. Non-representatif itu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur
formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik atau gaya yang berupa susunan garis, bentuk bidang, warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi gaya itu tidak terikat oleh bentuk alam. Contohnya ini. Contoh gaya non-representatif atau disebut juga abstrak. Jadi yang dinilai apanya? Komposisi atau susunannya, warna, susunannya, bidangnya, dan sebagainya. Nah, sekarang tema dalam seni murni. Tema dalam seni murni ada 6 tema yang nanti akan saya lanjutkan di materi berikutnya, yaitu manusia dengan dirinya sendiri, itu gambar potret diri, manusia dengan manusia lain, yaitu pelukis yang membuat lukisan orang lain, manusia dengan alam, ini menggambarkan pemandangan alam, manusia dengan alam benda, melukis alam benda, manusia dengan aktivitasnya, melukis aktivitas ya atau mengerjakan sesuatu, dan terakhir manusia dengan alam khayal seperti lukisan Salvador Dali, itu menggambarkan mimpinya atau lain sebagainya. Nah, saya rasa itu yang perlu kalian pahami. Tugas kalian yaitu tugas pertama, kamu menyebutkan bahan dan alat melukis. Tugas yang kedua, kamu menyebutkan macam-macam teknik melukis dan menjelaskannya. Ini kerjakan. Dan selanjutnya tugas yang kedua, ketiga dan sebagainya menyusul ya. Tugas kedua yaitu membuat clipping. Nah, ini menunggu dari materi berikutnya supaya kamu lebih jelas. Saya rasa itu yang bisa saya berikan ke kalian. Kerjakan dengan baik, semangat, sungguh-sungguh, tetap stay at home, jaga kesehatan, selalu berdoa, semoga kamu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.